Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu bener itu suara dari hujan es. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu bener itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover, menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempas, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah, sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Arus air yang masih kuat membuat aktivitas warga berhenti total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Lagu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body pack tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8 ini, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personil di lapangan. Pemirsa, seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi.
Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada dibilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Pemirsa, pemerintah Aceh menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis malam. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status transisi darurat kepemulihan bencana Aceh selama 90 hari terhitung sejak 29 Januari hingga 29 April 2029. Keputusan tersebut diambil seiring berakhirnya masa tanggap darurat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026. Dalam arahannya, Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh dan pemangku kepentingan terkait segera jalankan 5 poin krusial dalam masa transisi ini. Prioritas utama mencakup keberlanjutan koordinasi lintas sektor dalam upaya pertolongan serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan maupun pengungsi di wilayah terdampak. Sebelumnya pada Rabu lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kantor Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pemulihan pasca bencana di Aceh, seperti kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit, serta perbaikan rumah yang masih ingin ditinggali warga.